Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 29 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Kita diingatkan supaya selalu mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Yesus Kristus pemimpin kami sudah menunjukkan teladan yang baik bagaimana melayani murid-muridnya dengan sikap pelayanan dan rela berkorban demi muridnya. Kami mohon semoga para pemimpin kami, baik gereja maupun aparat pemerintahan dan lembaga-lembaga yang lain selalu mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus yang mengutamakan orang yang dipimpinnya daripada kepentingan pribadi. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang di halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ikutilah gaya kepemimpinan Yesus Kristus. Lewat Injil kemarin hari Kamis, kita dengar bahwa Yesus Kristus mengusir para pedagang dan penukar uang di halaman Bait Allah. Hari ini kita mendengar reaksi dari para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka mempertanyakan Yesus Kristus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Satu tantangan untuk Yesus, di mana para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Yesus Kristus hanyalah di mata para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Yesus Kristus hanyalah seorang Nazaret, anak tukang kayu yang sederhana.
Dia sama sekali tidak punya kuasa untuk mengusir para pedagang yang selalu siapkan bahan persembahan bagi mereka yang datang dari jauh, dan siapkan uang tunai agar bisa ditukar supaya bisa digunakan sebagai bahan persembahan di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat sangat marah. Mereka yang punya posisi penting dalam agama Yahudi tidak pernah melarang para pedagang dan penukar uang untuk berdagang di sana. Sekarang anak muda yang barusan berumur 30 tahun dari latar belakang keluarga sederhana dan tidak berpendidikan tinggi tampil dengan sangat berani mengusir para pedagang dan penukar uang itu. Yesus dengan sangat hati-hati menjawab pertanyaan mereka. Dia berpikir, kalau aku menjawab, aku mendapat kuasa dari Tuhan untuk mengusir para pedagang itu, pasti aku akan dituduh menghujat Allah. Dan kalau aku katakan dengan kuasa aku sendiri, pasti mereka akan menghukum aku, karena sebagai manusia, aku tidak punya kuasa sedikit pun. Tetapi Yesus Kristus sangat pintar. Dia tahu bahwa para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mau mencobai dia. Sekarang Yesus berbalik dan bertanya kepada mereka. Katanya, aku akan menunjukkan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Pertanyaan Yesus membuat mereka semua terjepit. Mereka bingung. Mereka berdiskusi antara mereka. Kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Kalau kita katakan dari manusia, mereka takut akan orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Satu jawaban yang sangat netral dan tidak mendatangkan resiko. Jawaban mencuci tangan, cari gampang, dan tidak mau bertanggung jawab. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam agama Yahudi. Mereka adalah pemimpin umat Yahudi. Sebagai pemimpin, sepertinya mereka sangat tidak bertanggung jawab akan statusnya sebagai pemimpin. Mereka seharusnya merasa bertanggung jawab akan statusnya dan memberi jawaban yang benar di saat mereka ditanya. Mereka lebih suka mempertanyakan orang lain, lebih suka mencobai orang lain, dan menuntut orang lain untuk menjawab pertanyaan mereka. Sementara kalau mereka ditanya, mereka dengan gampang mengelak dan mencuci tangan, menghindar dari rasa tanggung jawab. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan para pemimpin kita? Apakah mereka selalu bertanggung jawab dengan status yang dipegangnya? Apakah mereka selalu memberi jawaban yang benar kepada umat, kepada masyarakat? Apakah mereka selalu mengutamakan orang yang dipimpinnya atau selalu utamakan kepentingan pribadi? Bagaimana dengan penghayatan kepemimpinan kita? Dalam keluarga sebagai bapak atau mama misalnya, di sekolah sebagai guru, di rumah sakit, di kantor, di perusahaan, atau di mana saja kita ditugaskan. Apakah kita selalu mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus yang selalu utamakan kepentingan orang lain dan berani mengambil resiko demi kepentingan orang yang dilayani? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa
Semoga gaya kepemimpinan Yesus Kristus selalu menjadi inspirasi hidup kita dan dapat kita hayati dengan baik dalam hidup harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dan orang-orang sakit yang kita ingat dalam doa kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.